Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kerjasama tim dan manajemen konflik. Slide pertama, kerjasama dan manajemen konflik. Apa itu kerjasama dan manajemen konflik? Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kerjasama dalam tim kerja akan menjadi satu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu yang bergabung dalam kerja tim. Manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau para pihak ketiga secara rasional dan seimbang dalam rangka pengendalian situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Berikutnya, unsur-unsur tim yang efektif. Yang pertama, memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama. Semua anggota tim mengerti dan menyetujui tujuan dan sasaran tim, dan mereka mau bekerja sama untuk memenuhi hal tersebut. Yang kedua, pembagian peran kepemimpinan. Anggota tim saling berbagi peran dalam kepemimpinan. Sebagai contoh, kepemimpinan tim di setiap fase proyek akan didelegasikan kepada anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang itu, sehingga fungsi kepemimpinan di dalam tim dilihat dari kompetensi seseorang, bukan berasal dari title, otoritas, dan senioritas. Yang ketiga, keterbukaan dan saling mempercayai antara anggota tim. Semua anggota mendapatkan informasi yang sama dari akses yang sama pula, serta dapat berkomunikasi dengan lancar dan jelas. Anggota tim bebas untuk mengeluarkan ide-idenya. Eksperimen dan kreativitas selalu digiatkan. Anggota lain wajib untuk menolong anggota bersangkutan jika memang ide tersebut logis dan berguna. Yang keempat, keragaman latar belakang anggota tim memberi warna kepada tim. Semakin besar keragaman yang ada atau keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, akan semakin banyak tugas-tugas yang dapat ditangani. Yang kelima, anggota tim selalu mendukung keputusan, prosedur, dan pengawasan yang dibuat bersama-sama. Mereka memahami peran, tanggung jawab, dan keterbatasan otoritas masing-masing. Berikutnya, dampak positif konflik. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas dan masuk dan datang sesuai waktunya. Yang kedua, meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antara pribadi maupun antara kelompok dalam organisasi, seperti dalam peningkatan prestasi kerja. Yang keempat, semakin berkurangnya tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Hal ini karena karyawan memperoleh perasaan aman, penghargaan dalam keberhasilan kerjanya, atau bahkan bisa mengembangkan karir dan potensi dirinya secara optimal. Selanjutnya, efek negatif konflik sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam pengelolaannya, yaitu ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akhirnya muncul keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, meningkat jumlah absensi karyawan.
Yang kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasa kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dengan pekerjaannya, merasa kurang aman. Yang keempat, meningkatnya kecenderungan karyawan keluar masuk. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber terjadinya konflik. Sumber terjadinya konflik ada 3. Yang pertama, konflik dalam diri pribadi atau individu. Terdapat 3 jenis konflik. Yang pertama, approach konflik. Yang kedua, avoidance konflik. Yang ketiga, avoidance konflik. Dan yang kedua, konflik yang bersangkutan dengan ambiguous dan peran. Konflik seringkali terjadi sebab adanya perbedaan ambiguous dan peran dalam tanggung jawab terhadap sikap-sikap nilai yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga, ketidaksepakatan. Tingkat konflik seperti ini ditandai dengan pendapat yang diperdebatkan. Dan yang kedua, konflik disfungsional antar kelompok. Konflik disfungsional atau destruktif, konflik yang menimbulkan berakibat negatif, menimbulkan kecemasan pada diri individu, meningkatkan ketegangan dalam hubungan individu, cenderung hanya memperhatikan kebutuhan pribadi, adanya penolakan dalam kerjasama. Yang kedua, perubahan dalam kelompok, peningkatan kohesivitas kelompok. Yang kedua, perubahan yang terjadi antar kelompok, persepsi yang distoris. Dan yang terakhir, manajemen konflik. Konflik sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan, bahkan sepanjang kehidupan. Manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik. Perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik destruktif. Apalagi jika tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang berkembang. Dan yang kedua, manajemen konflik. Serangkaian aksi dan reaksi antar pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termaksud pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi atau termaksud tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau interest dan interpretasi. Bagi pihak luar atau di luar yang berkonflik, sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.